Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar lagi tentang PAI. Untuk pada pagi hari ini Pak Juli akan menjelaskan tentang bab 3 pelajaran PAI bab 3 yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama nanti iman kepada Rasulullah, kemudian nama-nama Nabi dan Rasulullah, dan yang ketiga itu sifat-sifat Rasulullah. Oke, kita awali dengan bacaan surat Al-Ghafir dulu, ayat 4, ayat 78. Silakan disimak, Pak Juli akan membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Shadaqallahul azim. Ini adalah surat Al-Ghafir nanti yang ada hubungannya dengan pelajaran kita. Oke, langsung saja kita akan memasuki materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikatnya Allah. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasulullah berarti percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusannya Allah yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah dan mengajak manusia kepada jalan yang Allah ridhoi. Jalan yang Allah ridhoi itu jalan yaitu beragama Islam yang menetapi Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita sudah menetapi Al-Quran dan Al-Hadis, berarti kita sudah menjalani jalan yang Allah ridhoi, yaitu berupa agama Islam yang berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Iman kepada Rasul Allah tidak hanya mempercayai dan meyakininya saja, namun meneladani sifat-sifat terpuji beliau. Yaitu kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita supaya percaya bahwa ajarannya Rasul itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Rasul menyampaikan risalahnya, menyampaikan hadis-hadisnya itu menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, kita sebagai umatnya supaya mengikuti beliau. Contohnya nih, pada hari ini yaitu tanggal 9 Asyura atau 9 Muharram. Rasul dulu pernah
bercita-cita atau berangan-angan, kalau tahun depan saya menjumpai tanggal 9 Asyura, saya akan berpuasa Asyura untuk menyelisihi amalannya ahli kita. Namun Rasul tidak menjumpai tanggal 9 Asyura karena sudah wafat duluan. Akhirnya 9 Asyura itu sebagai hadis hamiyahnya Nabi, yaitu hadis cita-citanya Nabi. Nabi bercita-cita kalau nanti hidup, tahun depan hidup, akan berpuasa, namun belum terlaksana. Nah, kita sebagai umatnya, kita meneruskan cita-citanya Rasul itu, yaitu puasa di tanggal 9 Asyura. Berarti hari ini, hari Jumat ini adalah tanggal 9 Asyura. Siapa yang puasa pada hari ini? Ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Alhamdulillah. Enggak, Pak. Saya enggak puasa. Gitu ya. Saya puasa. Puasa ya. Enggak mau. Kalau hari ini belum puasa, masih ada kesempatan besok. Kalau besok adalah tanggal 10 Asyura. Ini adalah tanggal 10 ini puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu tanggal 10 Asyura. Kalau hari ini belum sempat puasa karena kedahuluan sarapan, silahkan besok diniati untuk melaksanakan puasa Asyura. Itu ya. Jadi pahalanya gimana? Pahalanya akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Lumayan kan? Selama 1 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu adalah bukti kalau kita iman kepada Rasulullah. Kita meneladani sikap atau amalan sunnah-sunnah beliau. Yang berikutnya yaitu kita mentaati ajarannya dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau Rasul perintah, maka kita laksanakan. Kalau Rasul larang, kita jauhi sejauh-jauhnya larangan tersebut. Itu adalah istilahnya bukti kita iman kepada Rasulullah. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu nama-nama Nabi dan Rasulullah. Jadi nama-nama Nabi dan Rasulullah yang wajib kita ketahui. Jadi jumlahnya Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ada riwayat yang menyatakan jumlahnya itu ada 8.000 Nabi dan Rasul. Banyak ya. 4.000-nya dari golongan Bani Israel dan yang 4.000-nya selain dari golongan Bani Israel. Nah, kita tidak disuruh menghafalkan semua nama-nama para nabi, tapi cukup 25 para nabi ini. Bisa dilihat di layar ya. Nah, yaitu pertama yaitu Nabi Adam. Ini adalah nabi yang pertama kali. Nabi yang diturunkan dari surga ke dunia sebagai khalifah, sebagai pengganti di bumi. Jadi anak-anak semuanya bahwa Nabi Adam ini adalah manusia pertama, ya, manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oke ya. Kemudian ada lagi nabi yang Allah utus atau nabi yang sebagai utusan pertama kali, yaitu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama kali. Jadi apa bedanya Rasul dan Nabi? Itu insya Allah akan Bapak sampaikan minggu depan. Untuk minggu ini cukup
anak-anakku semuanya kenal dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Oke, bisa dinyanyikan ini nama-nama Nabi dan Rasul? Ada yang hafal lagunya? Halo, kakak-kakak, anak-anak semuanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada yang hafal? Hafal. Nyanyinya Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf. Apa lagi? ini tinggal dibaca ini. Adam, Nadanya. Nadanya lupa ya. Adam. Jadi ini adalah 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan masing-masing memiliki kisah tersendiri. Masing-masing ada kisahnya. Ya, contohnya Nabi Adam, kisahnya di surga memakan buah kuldi. Kemudian Nabi Nuh, kisahnya yaitu banjir bandang. Nabi Ibrahim, kisahnya pernah dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Yusuf yang terkenal ketampanannya. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan, bisa menguasai bangsa jin dan sebagainya. Dan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi Nabi lagi. Adanya itu adalah siapa? Khalifah atau pengganti. Itu siapa yang coret-coret? Coret-coret di mana? Ini yang coret-coret siapa ya? Aku nggak bisa ya. Tadi ada namanya itu 354 gitu. Oke, lanjut saja. Kita lanjutkan yang materi berikutnya yaitu yang ketiga yaitu kita mengenal selain mengenal namanya juga mengenal sifat-sifat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Ya. Rasulullah itu memiliki sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi sifat wajibnya Rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sedangkan sifat mustahilnya Rasul yaitu kizid, kianat, kitman, dan balada. Ini adalah kebalikannya ya. Sidik kebalikan dari kizid, amanah kebalikan dari kianat, tabligh kebalikan dari kitman, fatonah kebalikan dari balada. Ini adalah sifat-sifatnya Rasul yang wajib dan yang mustahil. Mustahil itu ya tidak akan dimiliki oleh Rasul. Adapun sifat sidik, yang namanya sifat sidik artinya jujur. Jadi Rasul dijadikan sebagai panutan oleh Allah harus memiliki sifat jujur. Jujur dan benar. Jujur dan benar. Ya, ketika Allah menurunkan wahyunya, akhirnya menyampaikan apa adanya, jujur. Kemudian amanah itu dapat dipercaya, apa yang disampaikan itu benar, amanah. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh, sifatnya itu menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu yang telah Allah berikan kepadanya. Tabligh menyampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu
fatonah. Fatonah yang artinya cerdas. Jadi Rasul itu cerdas. Ya. Kebalikan cerdas yaitu balada. Jadi kita harus bisa meneladani sifat-sifatnya Rasul yang wajib ya, yang wajib ini kita diusahakan bisa jujur, bisa amanah, bisa menyampaikan dan cerdas. Bagaimana kita cerdas? Dengan kita rajin-rajin belajar ya. Dengan kita rajin belajar, nah, insya Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita semua. Itu ya. Nah, itu adalah materi pada pagi hari ini tentang iman kepada Rasul, kemudian mengenal nama-namanya Rasul, dan yang ketiga yaitu sifat-sifat Rasulullah.